Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo dan Bapak Ibu semua dimanapun saat ini panjenengan berada. Kita akan bersama-sama menerima dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari. Dan bahkan sampai sore hari ini, Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Jika sore hari ini kami hendak bersama-sama, kami belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami terima boleh memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Yesaya, pasal 53, ayat 3 yang demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ketika kita terbangun di pagi hari, kita melihat dunia ini, kita mungkin akan merasa kesepian. Misalnya orang terdekat kita sudah berangkat bekerja, atau sudah melakukan aktivitas, atau bahkan kita sudah ditinggal oleh orang yang kita cintai karena peristiwa kematian. Dan bahkan ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita. Aku mengerti persis bagaimana perasaanmu. Mungkin Tuhan akan berkata demikian. Tuhan menyertai kita sepanjang musim yang begitu sulit, terlebih di dalam situasi pandemi COVID yang saat ini begitu sulit kita alami dan kita rasakan bersama. Jika kita beranggapan bahwa Yesus tidak memahami atau mengalami tentang kesepian, mungkin pemahaman kita salah. Yesus pernah merasakan dihina. Yesus pernah merasakan ditolak oleh orang-orang yang sudah Ia kasihi, oleh orang-orang yang sudah Ia cintai. Bahkan Dia mengalami kesepian sepanjang hidupnya. Di jam-jam terakhir di masa hidupnya, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Itu adalah waktu yang sangat emosional yang dialami dan dilalui oleh Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa di hari berikutnya dia akan disalibkan, dia akan mati, dan sebelumnya dia akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan bahkan ia harus dipisahkan dari Bapaknya. Karena selama mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan kematian, Yesus adalah benar-benar manusia. Dia tahu bahwa Yesus akan membutuhkan teman, membutuhkan seseorang yang mungkin bisa mengisi hari-hari kesepian yang dialaminya.
ketika ia membutuhkan pertolongan dari teman untuk menemaninya, maka ia membawa ketiga sahabat atau para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, untuk diajak ke Taman Getsemani. Dia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ada di dalam Matius 26 ayat 38. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tetapi apa yang dilakukan oleh ketiga murid Tuhan Yesus ketika mereka diajak untuk ke Getsemani, untuk menunggu sebentar ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, ternyata mereka tertidur. Tuhan Yesus kembali berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Matius 26 ayat 40. Yesus pasti merasa sangat kesepian pada saat itu. Dan bahkan sahabat atau para murid yang pada waktu itu diminta untuk menunggu sebentar saja, sudah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam lelap tidur mereka. Dan bahkan keesokan harinya dia pun harus disalibkan di atas kayu salib. Dan bahkan dia berseru dengan lantang, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena Yesuslah yang memikul dosa-dosa dunia, Allah Bapa tidak bisa memalingkan wajahnya kepada dosa-dosa manusia itu. Dan akhirnya Allah tidak bisa memalingkan wajahnya kepada dosa, yaitu kepada Yesus. Oleh karena itulah Yesus benar-benar sendirian. Narasi di dalam kitab Yesaya sudah menubuatkan, menceritakan akan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia nanti diutus ke bumi dan mengalami kesepian. Di dalam kesepian akan ada pergumulan yang begitu berat yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita, kitab Yesaya pasal 53 ayat 3, di mana menubuatkan akan hal-hal yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ketika nanti ia harus menderita, disiksa, merasa kesepian, tidak ada orang yang menolong ketika maut akan menjemput, dan bahkan Sang Bapa pun seolah-olah membiarkan peristiwa itu terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Mungkin kesepian bukanlah masalah buat kita hari ini. Mungkin sebagian orang menganggap kesepian bukan masalah. Bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudari semua. Namun mungkin kita akan terkejut mengetahui siapa saja orang-orang di sekitar kita yang merasakan kesepian. Mungkin kesepian tidak memandang dia cantik, dia ganteng, dia miskin, dia kaya, dia orang sukses, dia orang terkenal. Kesepian tidak memandang semuanya itu. Bahkan orang yang sudah menikah pun bisa merasakan kesepian. Beberapa pasangan tidak pernah lagi berbagi keintiman, berbagi kedekatan, dan bahkan tidak berbagi di dalam persekutuan yang sejati. Bisa saja itu terjadi di dalam kehidupan pasangan rumah tangga. Walaupun ada di samping, di sekitar kita, mungkin
masih merasakan kesepian. Dan bahkan pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami semakin memperjelas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan kesepian. Bagaimana mungkin ketika ada seseorang yang terpapar COVID, dia harus menjalani isolasi mandiri, tidak boleh mendekat, harus berjauhan menjaga jarak. Atau bahkan isolasi mandiri di rumah. Walaupun masih satu rumah tetapi harus dipisahkan di dalam kamar atau ruangan tersendiri agar virus itu tidak menyebar kepada anggota keluarga. Masih mending di dalam rumah. Dan bahkan pengalaman orang-orang yang terpapar COVID dan harus diisolasi secara pribadi mungkin di rumah sakit, ketika harus dipasang ventilator atau alat bantu pernafasan. Tidak ada keluarga yang menemani. Tidak ada sahabat saudara yang nunggoni. Mboten enten. Tidak diperbolehkan. Mungkin peristiwa-peristiwa saat itu sangat kesepian. Dan bahkan seseorang tersebut mungkin akan berteriak sama seperti apa yang diteriakkan Yesus dengan lantang. Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengalami kesepian. Dan mungkin saat ini kita juga mengalami kesepian. Karena ada PPKM. Karena ada pembatasan. Harus mematuhi protokol kesehatan. Dan bahkan di dalam rumah pun dianjurkan untuk memakai masker. Rasa kesepian inilah yang membuat manusia semakin membutuhkan seseorang. Rasa kesepian inilah yang membuat manusia menjadi frustasi atau bahkan stres. Tidak ada harapan. Seolah-olah tidak mau menjalani kehidupan ini ora ana gunane. Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Atau bahkan saat ini kita yang mengalami sakit. Sakit tidak kunjung sembuh. Sudah berobat ke sana kemari. Minum obat ini itu. Dan bahkan banyak hal sudah dilakukan. Menguras harta yang kita miliki, membutuhkan biaya yang begitu banyak, tetapi tidak kunjung sembuh. Terkadang orang seperti ini, saudara kita ini, juga merasa kesepian karena peristiwa yang dialami. Tetapi apa yang dilakukan Yesus yang akan menolong kita, memberikan semangat di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus memiliki cara. Dengan cara menghilangkan kesepian, yaitu dengan Ia menyendiri dan berdoa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa menolong kita untuk tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan agar kita tidak merasa kesepian. Walaupun orang di sekitar kita tidak mempedulikan kita, atau mungkin saat ini kita dibatasi dengan jarak yang mungkin harus isolasi mandiri, yang harus menerapkan protokol kesehatan, tidak bisa bersinggungan, berjumpa dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memiliki cara, dan cara itu bisa kita lakukan untuk kita bisa mengobati kesepian, yaitu dengan berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Dengan doa manusia dikuatkan. Dengan doa manusia dipulihkan kembali imannya. Dan dengan doa manusia bisa menceritakan semua keluh kesah yang dialami kepada Tuhan yang Maha Tahu, Maha Ada, dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Yesus mengisi kesepian yang dialami dengan berdoa. Dalam kesepiannya Yesus meminta pertolongan dari Bapa agar dikuatkan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari, mungkin saat ini kita merasa kesepian. Di antara Bapak, Ibu, dan saudara semua yang saat ini juga merasakan situasi sepi di dalam hati, di dalam hidup. Jangan pernah putus asa. Bapak Ibu tidak sendirian. Tuhan Yesus pun pernah mengalami. Tetapi Tuhan Yesus memiliki cara untuk mengusir kesepian atau mengobati kesepian. Agar tidak berlarut-larut di dalam kesedihan dan keterpurukan. Yaitu dengan cara berdoa. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari, saat-saat ini walaupun kita berjauhan, walaupun kita dibatasi oleh jarak, tetapi doa adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan suasana yang menghiburkan, suasana yang sukacita, menceritakan segala sesuatu dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita, agar kita tetap memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Mungkin jauh di mata, tetapi kita tetap dekat di dalam doa. Selamat menikmati kesepian, tetapi nikmatilah kesepian bersama dengan Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.